warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah makalah yang diguna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tema peranan guru dalam masyarakat. Yang dimana kelompok 6 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Nurul Aini, Marisa Diana Sahirul Layali, Alif Nur Aini, Airul Yakin, Alvan Falani, Muhammad Matok Wil Kafi, dan Muhammad Qayubi Yahya. Di sini kami atas nama Nurul Aini akan menjelaskan tentang A, yaitu status dan kedudukan guru. Dalam ilmu sosiologi, kita biasa menemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni yang pertama status, merupakan sebuah peringkat, kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam kehubungannya dengan kelompok lain. Yang kedua, peran sosial, merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut dalam masyarakat. Status sebagai guru atau kedudukan sebagai guru dapat dipandang sebagai yang tinggi atau rendah, tergantung di mana ia berada. Sedangkan perannya yang berkedudukan sebagai pendidik seharusnya menunjukkan kelakuan yang layak sesuai harapan masyarakat, dan guru diharapkan berperan sebagai teladan dan rujukan dalam masyarakat dan khususnya anak didik yang dia ajar. Guru tidak hanya memiliki satu peran saja, ia bisa berperan sebagai orang yang dewasa, sebagai seorang pengajar, dan sebagai seorang pendidik, sebagai pemberi contoh, dan sebagainya. Apabila kita cermati, sebenarnya status dan peran guru tidaklah selalu beragam dan bersifat konsisten. Sebagaimana tersirat di atas, ini sesuai dengan standar apa dan mana yang dipakai dalam menentukan keduanya. Penilaian status dan peran pada seorang guru di pedesaan tidaklah sama dengan penilaian status dan peran terhadap seorang guru di perkotaan. Dalam masyarakat industrial dan materialis, status dan peran seorang guru tidaklah seurgen pada masyarakat sederhana atau masyarakat pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marisa Diana Sahirul Layali akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai tanggung jawab guru. Setiap guru harus memiliki persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidikan harus bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi penerusnya, sehingga menjadi proses konversi nilai, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru. Setiap tanggung jawab mengeluarkan sejumlah kemampuan, dan setiap kemampuan dapat dijabarkan lagi dalam kemampuan yang lebih khusus, antara lain tanggung jawab moral, tanggung jawab guru dalam bidang pendidikan di sekolah, tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, dan tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan. Peran-peran di atas dengan sendirinya menempati seorang guru sebagai pemimpin yang lahir dan muncul dari bawah secara alami. Bakat, potensi, aktualisasi, dan kontribusi besarnya dalam pemberdayaan potensi masyarakat. Baik itulah peranan guru di dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu citra guru dalam masyarakat modern. Dalam pandangan masyarakat modern, guru belum merupakan profesi yang profesional jika hanya mampu membuat murid membaca, menulis, dan berhitung, atau mendapatkan nilai tinggi, naik kelas, dan lulus ujian. Masyarakat modern menganggap kompetensi guru belum lengkap jika hanya dilihat dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki, melainkan juga dari orientasi guru terhadap perubahan dan inovasi. Guru pada sejumlah negara maju sangat dihargai karena guru secara spesifik. Satu, memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memimpin dan mengelola pendidikan. Yang kedua, memiliki ketajaman pemahaman dan kecakapan intelektual, cerdas emosional dan sosial untuk membangun pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, memiliki perencanaan yang matang, bijaksana, kontekstual, dan
Kutil untuk membangun Humayfi yang unggul, bermartabat, dan memiliki daya asing. Citra guru berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan konsep dan persepsi manusia terhadap pendidikan dan kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini, proses atau profesi guru pada mulanya dikonsep sebagai kemampuan memberi dan mengembangkan pengetahuan peserta didik. Namun, beberapa dawarsa terakhir konsep, persepsi dan penilaian terhadap profesi guru mulai tergeser. Dengan demikian, para guru dituntut tampil lebih profesional, lebih tinggi ilmu pengetahuannya, dan lebih cekatan dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan status dan kedudukan guru dalam ilmu sosiologi. Kita biasa menemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status. Status merupakan sebuah perikat kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi sesuatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Dan peran sosial. Peran sosial merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki sesuatu status tertentu tersebut di dalam masyarakat. Sedangkan perannya yang berkedudukan sebagai pendidik seharusnya menunjukkan kelakuan yang layak sesuai harapan. Dan guru diharapkan berperan sebagai teladan dan rujukan dalam masyarakat dan khususnya anak didik yang dia ajarkan. Tanggung jawab guru dalam bidang pendidikan di sekolah yaitu setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, memahami kurikulum yang baik, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan nasihat, mampu menguasai teknik-teknik pemberian bimbingan dan layanan, serta mampu membuat dan melaksanakan evaluasi. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan yaitu guru selaku ilmuwan bertanggung jawab dan turut serta memajukan terutama ilmu yang sudah menjadi spesialisasinya dengan melaksanakan penelitian dan pembangunan. Peranan guru di masyarakat peranan guru dalam masyarakat tergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan guru dan status sosialnya di masyarakat. Guru tidak hanya memiliki suatu peran saja, akan tetapi ia bisa berperan sebagai seorang dewasa, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, sebagai pemberi contoh dan sebagainya bagi anak-anak didiknya dan bagi masyarakat di sekitarnya. Peran guru sebagai agen masyarakat sekolah berdiri di antara dua lapangan, yakni mengemban tugas penyampaian dan mewariskan ilmu. Teknologi dan kebudayaan yang terus berkembang yaitu dapat sebagai sarana menampung aspirasi, masalah, kebutuhan, minat, serta tuntunan masyarakat. Dari dua lapangan ini, guru mempunyai peranan agen penampung aspirasi masyarakat serta dapat menjadi penghubung antara masyarakat serta dapat memberi penghubung antara masyarakat dan pemerintah khususnya dalam dunia pendidikan. Sebagai agen dalam masyarakat, banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru, misalnya berkunjung secara langsung ke masyarakat, mengadakan pertemuan guna membahas masalah-masalah dalam pendidikan, mengadakan pemeran dan banyak lagi. Guru mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga guru bisa disebut sebagai agen of change yang berperan dalam inovator, motivator maupun fasilitator. Pendidik, seorang guru bukan hanya mendidik anak didiknya di sekolah, namun seorang guru juga harus memberikan pendidikan umum
kepada masyarakat sekitarnya agar apa yang diajarkan kepada siswanya dapat disambut baik dan juga dipahami secara umum oleh masyarakat sekitar. Sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.